Dengan merasa tidak bersalah, Dokter Tipa saat ditangkap melakukan perlawanan dan histeris nggak mau dibawa ke kantor polisi, guys. Coba perhatikan, polisi sampai kesusahan mendorong dan menarik ke atas Dokter Tipa. Wah. Saya menduga Roy Suryo itu gila ya. Bukan saya membela Jokowi, bukan. Tapi saya kira Roy Suryo itu kewarasannya sudah berkurang. Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan. Dia punya masalah psikologis. Pakar digital forensik Roy Suryo tak terima disebut sakit jiwa. Menurut Roy, sebutan sakit jiwa ini sempat dilontarkan oleh seorang pejabat senior. Untuk keluarga besar Roy Suryo, keluarga besar Rismond, keluarga besar Tifa, dan keluarga besar mereka para pembenci itu, lebih baik ya Roy Suryo diajak pulang oleh keluarganya, dipasung di rumah. Gangguan kepribadian atau gimana ini menarik ini untuk diteliti, atau misalnya diteliti oleh misalnya dokter-dokter ahli kejiwaan misalnya. Ini ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang sangat membingungkan, ya, membagongkan lah. Ada video beredar yang menyebutkan bahwa Tipa telah ditangkap aparat. Waduh. Bahkan dia telah dinaikkan truk secara paksa ya karena terus menolak ditangkap oleh aparat. Tetapi luputnya ya, tidak pernah diperlihatkan wajahnya si Dokter Mangkrak ya kan. Apakah benar dia Dokter Mangkrak ataukah bukan? Jadinya saya nggak tahu gitu loh. Yang jelas di badan videonya itu tertulis bahwa itu adalah proses penangkapan si Dokter Mangkrak. Ya karena itulah konten ini kami buat ya. Yaitu untuk kita diskusikan bersama. Saya sih berharap itu benar si Dokter Mangkrak ya. Karena ya bahagia sekali lah jika Dokter Mangkrak benar-benar ditangkap oleh aparat ya. Selain itu teman-teman, banyak neti yang menyebut bahwa si Panci itu memang benar-benar gila sepertinya ya. Dan mengalami kelainan jiwa kronis kayaknya. Benarkah? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dengan merasa tidak bersalah, Dokter Tipa saat ditangkap melakukan perlawanan dan histeris nggak mau dibawa ke kantor polisi, guys. Coba perhatikan, polisi sampai kesusahan mendorong dan menarik ke atas Dokter Tipa. Wah. Nah, itu gimana yang barusan kita saksikan teman-teman? Benar nggak bahwa yang baru saja kita saksikan itu si Dokter Mangkrak gitu loh yang diangkut, tapi bukan aparat kepolisian ini mah. Ini TNI ya, tentara gitu loh. Nah menurut teman-teman bagaimana ya? Karena kita sama-sama nggak bisa ngelihat wajahnya ya, apalagi wajahnya juga menggunakan masker, menggunakan rompi oranye berkerudung putih, tapi yang menangkapnya bukan aparat kepolisian. Dari seragamnya kita bisa melihat itu adalah sepertinya TNI Angkatan Darat. Yang jelas gitu ya, saya berharap ya ini benar-benar terjadi. Amin. Lanjut. Ya, berikutnya siapa lagi di belakang? Ini orang sama kerasisan. Nanti Mister saya juga sambil membacakan rekomendasi. Aduh, netizen plus 62 emang sangat kurang ajar.
11, 12 sama dengan ANJING, selalu menggonggong guk. Gak jauh beda ya sama ANJING, paling berisik 11, 12. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah pernyataan netizen yang baru saja kita saksikan melalui tulisan di badan videonya itu benar ataukah tidak ya? Lanjut. Teroris adalah 3 serangkai makhluk paling tolol di dunia. Kalau mereka bisa membuktikan bahwa segala tuduhan mereka ke Bapak Jokowi itu benar, biarlah mereka berak dan saya makan tainya. Tapi kalau mereka tidak bisa membuktikan segala tuduhan mereka ke Bapak Jokowi itu benar, karena memang pada dasarnya mereka sedang memfitnah, biarlah mereka mencium taiknya sendiri. Hidup geng Solo. Ya, baru kali ini kita menyaksikan Bung Christian Oni, yaitu salah satu ternak Mulyono yang berasal dari Indonesia Timur, membuat konten dengan sangat santai. Tetapi ya sekali lagi, walaupun santai, kata-katanya ya juga seperti itu. Ya, sebelumnya saya memohon maaf ya, saya disclaimer kalau apa yang disampaikan oleh Bung Christian Oni barusan ada kata-kata yang mungkin melanggar etika, norma, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bung Christian Oni, isi komentarnya saya sependapat 100.000 triliun %. Oke, lanjut. Saya menduga Roy Suryo itu gila ya. Bukan saya membela Jokowi, bukan. Tapi saya kira Roy Suryo itu kewarasannya sudah berkurang. Roy Suryo memiliki masalah kejiwaan. Dia punya masalah psikologis. Pakar digital forensik Roy Suryo tak terima disebut sakit jiwa. Menurut Roy, sebutan sakit jiwa ini sempat dilontarkan oleh seorang pejabat senior. Untuk keluarga besar Roy Suryo, keluarga besar Rismon, keluarga besar Tifa, dan keluarga besar mereka para pembenci itu, lebih baik ya Roy Suryo diajak pulang oleh keluarganya, dipasung di rumah. Gangguan kepribadian atau gimana, ini menarik ini untuk diteliti. Atau misalnya diteliti oleh misalnya dokter-dokter ahli kejiwaan misalnya. Ini ada apa? Aduh, barusan adalah kompilasi teman-teman ya, kompilasi dari pernyataan banyak netizen, banyak pengamat politik, banyak pejabat gitulah, terkait mengenai kondisi kejiwaan si Maling Panji. Kok semuanya menduga sama ya, bahwa ini orang adalah kelainan jiwa gitu. Apakah ini settingan ataukah kebetulan pendapat mereka sama? Yang jelas ya, saya perlu menyampaikan pertanyaan yang juga disampaikan oleh netizen yang melalui video barusan ya, melalui teks yang ditulis di badan videonya. Kok dibiarkan berkeliaran? Mestinya kan dibawa ke RSJ. Roy Panji terkena mitomania. Aduh, penyakit apa ini ya? Lanjut. Coba kita lihat kelakuan Roy Suryo berikut ini. Kisah ada seorang jahat namanya Cakel Silpatutina. Ia harusnya masuk, tapi ada orang yang kemudian mengira bahwa Sylvester, pegang dulu ya, itu bersembunyi di balik buto besar. Ternyata tidak. Sylvester itu kasihan sudah bersembunyi di balik cungkring. Wah, ini cungkring. Bahkan cungkring. Ini ada geruan mul. Nah, gerakan wanita termul. Suling
aja. Rasa geram, hidup berat, dunia gelap. Fufu fafa, maksulin aja. Kayak gini nih. Ini termul ini. Ini termul. Ya, itu mulut bisa ditutup nggak itu? Kalau nggak bisa tutup kayak WC. WC itu nggak bisa ditutup. Nah, kayaknya Roy Suryo itu sejak membahas ijazah palsu Pak Jokowi dan sampai sekarang ini tidak terbukti, kayaknya sekarang Roy Suryo si maling panci itu udah stres ya. Dan Roy Suryo itu menuduh mulut ibunya itu kayak WC. Nah, sebenarnya yang kayak WC itu mulutmu sendiri ya Suryo, Roy Suryo, ha? Ndang, coba kowe mangapo, ha? Terus tak isingi cangkemmu. Roy Suryo iki sak rombongannya itu aneh semua ya. Dipanggil podcast kemana-mana dia datang. Dipanggil di acara TV dia datang. Tapi waktu dipanggil sama Polda Metro Jaya, kenapa nggak datang? Alasannya sakit lagi, kayak anak sekolah aja. Dia itu selalu menjadi bintang tamu dalam Rakyat Bersuara. Nah, dan di situ yang hostnya itu Aiman ya. Aiman itu malah ikut debat di situ sebagai host. Nah, bikin acara itu di lapangan ya, jangan di studio, tapi bikinnya di lapangan ya, syutingnya di lapangan. Apa? Nah, biar banyak masyarakat Indonesia itu yang tahu. Dan mungkin kalau live acara itu di lapangan, paling-paling juga mereka itu pada dilemparin botol sama batu. Ndelok. Ya, 11-12 dengan apa yang disampaikan oleh netizen sebelumnya ya, bahwa ya selain botol gitu ya, bodoh dan tolol, memang kelihatannya si maling panci ini ya mengalami gangguan gangguan kejiwaan ya, yang oleh netizen sebelumnya disebut sebagai mitomania. Tadi yang ngomong mitomania kayaknya siapa begitu, lupa saya namanya ya, pokoknya yang baru saja kita saksikan di video sebelumnya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman sependapat bahwa si maling panci ini sebetulnya ya memang orang yang mengalami gangguan kejiwaan, ya, orang yang mengalami gangguan psikologi, sehingga ya makanya dia merasa enjoy saja ketika mencaci, memaki, bahkan memfitnah seseorang sampai sehina-hinanya ya. Dan ketika berdiskusi ya dia selalu menyolot dan selalu ketawa ya, seperti Mak Lampir, cuma dia lagi-lagi Pak Lampir ya. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Woi, buat kalian para keledai-keledai dulu yang tololnya nggak ketolongan, mending kalian simak video berikut ini. Nih. Dalam surat dijelaskan bahwa barang milik negara yang belum dikembalikan Roy Suryo adalah sebanyak 3.226 buah. Jumlah itu merupakan hasil pemeriksaan dilakukan oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Kalau ditanya apakah surat itu asli atau tidak, itu asli, itu bukan hoax. Jadi surat itu dikirimkan kepada beliau dalam kapasitasnya karena kami pada saat pemeriksaan BPK 3 kali berturut-turut masalah tersebut selalu muncul, makanya kami kirim surat supaya di mata BPK kami memang melakukan atau mengingatkan kepada Pak Roy Suryo dengan sangat serius. Tuh, kalian udah dengar? Berarti kalau kalian masih memuji-muji Roy Panci, berarti kalian lebih tolol dibanding Roy Panci. Kalau dia sih enak-enak aja, asik-asik aja, dipuji-puji, ya nggak sih? Tapi yang goblok itu adalah pengikut-pengikutnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena udah jelas-jelas dia nyolong panci dari video ini. Tapi kalian masih percaya, masih memuji-muji. Kan goblok namanya. Ayo mau ngebantah apa, ayo mau ngebantah apa kalian? Iya. Jadi saya ya ingin berkomentar sendiri lah ya.
terkait video yang baru saja kita saksikan gitu. Dan saya komentarnya berbentuk pertanyaan saja gitu loh. Kalian itu lebih percaya mana? Dengan seorang mantan presiden yang sudah jelas-jelas track recordnya, walaupun bangsa Indonesia hutangnya semakin banyak, tetapi jelas hutang itu digunakan untuk kegiatan produktif, ya. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat, ya. Bukan hanya di Jawa, bukan hanya Jawa sentris, tetapi ya merata di seluruh Indonesia, ya. Apakah Anda percaya dengan mantan presiden seperti itu, ataukah Anda lebih percaya dengan seorang mantan narapidana maling panci? Nggak tanggung-tanggung. Saya pikir panci yang dibawa pulang itu ya mungkin 10 biji gitu kan. Karena kalau kita ya rumah tangga gitu ya, panci itu kan di dapur itu kan nggak banyak ya. Kalau kita nggak penjual kue, nggak tukang masak, paling ya panci itu 2, 3, 4 itu sudah banyak gitu loh. Lah ini tadi ya kita lihat bareng-bareng. Panci yang dibawa pulang oleh si maling panci ini lebih dari 3.000 unit, coba bayangin. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.